Saudara Yu, Ya? siapa sangka kita akan beribadah di kandang sapi? Iya, semuanya disebabkan PKT. Ya benar. Awalnya, kupikir mengikuti pendetaku ke gereja tiga pendirian adalah cara bagus untuk memiliki semua. Aku akan mendapatkan ketenangan pikiran dan berkat Tuhan. Suara gereja kami saat runtuh ke tanah adalah suara mimpi kami yang hancur berkeping-keping. Kini aku paham bahwa tahun-tahun kami berdoa untuk PKT adalah sia-sia. PKT adalah setan jahat dan tidak akan pernah bertobat. Iya. Tuhan akan mengutuk dan memusnahkan PKT karena menolak Tuhan. Namun kami mengikuti para pendeta dan penatua untuk mendoakannya. Bukankah ini menentang dan melawan Tuhan? Ini sangat menyinggung watak Tuhan. Kami semua telah berdosa terhadap Tuhan. Jadi kami perlu merenung, mengaku, dan bertobat. Dengan kalian memperoleh pemahaman ini, situasi yang buruk diubah menjadi baik. Syukur kepada Tuhan. Hei, saudara Yang. Hei, kalian kami akan sudah menyusul datang. kalian ke Ayo loteng. pergi. Ayo Baik. naik ke loteng. Saudara Yu, menurutmu mengapa para pendeta dan penatua mengekang kami dan meminta kami berdoa untuk PKT? Tidak bisakah mereka melihat esensi jahat PKT? Benar. Mereka sudah percaya begitu lama. Apa mereka tidak melihatnya? Benar. Itu sebenarnya mudah dijawab. Para pendeta dan penatua meminta kalian berdoa untuk PKT hanya karena mereka takut. Mereka ingin menyenangkan iblis dan bertahan hidup sebagai pengecut. Mereka percaya bahwa berdoa dengan cara ini akan melindungi mereka dan mereka tidak akan ditangkap. Dan mereka akan menerima hak istimewa tambahan. Hei, ingatkah kalian bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus dengan menunjukkan kekayaan semua bangsa? Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah aku, kata iblis. Iya, benar. Ya. Iblis telah melakukan ini sejak dahulu kala. Dan hari ini masih menggunakan kekayaan untuk merayu orang percaya untuk mengandalkannya. Dan itulah cara para pendeta dan penatua memimpin orang kepada hal yang sama. Kami dipimpin oleh orang buta. Mereka bersekutu dengan pemerintah, berpihak pada kekuatan jahat, dan adalah musuh Tuhan. Jalan yang mereka lalui adalah jalan yang sama dengan jalan orang-orang Farisi dalam agama Yahudi. Memang benar demikian. Mereka mendambakan kehidupan dan takut mati hingga menjual Tuhan. Dan mereka ingin menjual kalian ke wilayah kekuasaan iblis. Jadi mereka berusaha agar kalian tidak menerima pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Jadi, apa masalahnya? Mereka mengkhianati Tuhan. Benar. Bukan hanya mengkhianati Tuhan dan mengandalkan iblis. Mereka menjauhkan kerajaan surga dari orang-orang. Mereka sangat Benar-benar serius, bukan? Apa yang Tuhan Yesus katakan tentang ini? Tetapi celakalah engkau, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik, karena engkau menutup kerajaan surga terhadap manusia. Padahal engkau sendiri tidak pernah pergi ke sana, namun engkau menghalangi orang-orang yang berusaha masuk ke sana. Tuhan Yesus juga berkata, celakalah engkau ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, orang munafik. Karena engkau melintasi lautan dan daratan untuk menjadikan satu orang bertobat menjadi pengikutmu. Tetapi begitu ia bertobat, engkau menjadikannya anak neraka yang 2 kali lebih jahat daripada dirimu sendiri. Iya. Kini mari lihat apa yang dikatakan Tuhan yang Maha Kuasa. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, lihatlah para pemimpin setiap denominasi. Mereka semua congkak dan merasa benar sendiri. Dan mereka menafsirkan Alkitab di luar konteks dan sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Mereka semua bergantung pada karunia dan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan mereka. Jika mereka tidak mampu berkhotbah, akankah orang-orang itu mengikuti mereka? Bagaimanapun mereka memang memiliki suatu pengetahuan dan dapat mengkhotbahkan sedikit doktrin atau tahu bagaimana merebut hati orang lain dan bagaimana menggunakan beberapa kelicikan yang melaluinya mereka telah membawa orang ke hadapan mereka sendiri dan menipu mereka. Secara teori, orang-orang itu percaya kepada Tuhan, tetapi pada kenyataannya mereka mengikuti para pemimpin mereka. Jika mereka bertemu dengan seseorang yang mengkhotbahkan jalan yang benar, sebagian dari mereka akan berkata, kita harus berkonsultasi dengan pemimpin kita tentang iman kita. Iman mereka membutuhkan persetujuan manusia. Bukankah itu masalah? Kalau begitu, menjadi apakah para pemimpin itu? Tidakkah mereka menjadi orang Farisi, gembala palsu, antikristus, dan batu sandungan bagi penerimaan orang akan jalan yang benar? Saudara Chen, Iya. baca bagian ini. Baik. Orang-orang yang membaca Alkitab di gereja-gereja besar mengutip Alkitab setiap hari. Tetapi tidak satu pun yang memahami tujuan pekerjaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengenal Tuhan. Bahkan tidak ada seorang pun yang dapat selaras dengan hati Tuhan. Mereka semua tidak berharga.
Manusia hina masing-masing meninggikan diri ingin mengajar Tuhan. Walaupun mereka mengeluh-elukan nama Tuhan, mereka dengan sengaja menentangnya. Semua manusia seperti ini, batu sandungan yang menghalangi jalan orang-orang yang mencari Tuhan, meskipun mereka memiliki raga yang kuat. Bagaimana pengikut mereka bisa mengetahui bahwa merekalah antikristus yang memimpin manusia menentang Tuhan? Iya, benar sekali. Melalui apa yang ditunjukkan dalam firman Tuhan yang Maha Kuasa, kita dapat melihat bahwa tindakan para pendeta dan penatua tidak berbeda dengan orang-orang Farisi dalam agama Yahudi. Mereka persis Mereka sama. benar sekali. Iya. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus yakin bahwa Kristus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Amin. Kita tidak boleh mengikuti para pendeta dan penatua dalam mengkhianati Tuhan. Iya. Selama bertahun-tahun, mereka telah menipu kalian semua dan membuat kalian berdoa untuk kekuasaan yang ada. Hasilnya, kalian telah jatuh ke dalam kegelapan. Iya, Lihat benar. betapa dalamnya mereka telah benar. membahayakan kita. Benar. Hari ini, Roh Kudus mengungkapkan firman yang akan Dia ucapkan kepada gereja-gereja. Tetapi mereka terus mencegah kalian menyelidiki jalan yang benar. Jadi karena itu, bukankah para pendeta dan penatua adalah penghalang di jalan kalian menuju kerajaan surga? Itu benar. Saudara Yu, pengetahuanmu dalam tentang para pendeta dan penatua. Para pendeta dan penatua adalah gembala palsu yang menantang Tuhan. Ketika mereka membawa kami ke gereja 3 pendirian dan berdoa untuk PKT, kami semua merasa bahwa itu salah. Iya. Tetapi apa kata mereka? Bahwa mereka adalah hamba Tuhan, ditetapkan oleh Tuhan, dan tidak menaati mereka artinya tidak menaati Tuhan. Itulah yang mereka katakan. Jadi kami dikekang. Hasilnya, kami mengikuti para pendeta dan penatua untuk berpihak pada iblis. Kami semua mengikuti mereka lebih dari 20 tahun. Tetapi tidak memperoleh apa-apa. Benar. Mereka sungguh menghancurkan kami semua. Kini aku melihat dengan jelas bahwa mereka memimpin kami ke jalan yang menentang dan mengkhianati Tuhan. Persis. Jika mengikuti mereka, kami tidak akan masuk kerajaan surga, tetapi kami akan masuk neraka dan dihukum. Para pendeta dan penatua benar-benar menyakiti kita. Para pendeta dan penatua itu menjijikan. Bukannya membimbing kita semua untuk mengamalkan jalan Tuhan. Mereka memimpin kita untuk mengandalkan kuasa jahat dan mengkhianati Tuhan. Mereka menipu kita dengan mengatakan kita bersikap bijak. Karena bersama gereja 3 pendirian, kita masih tetap mendapatkan perkenanan Tuhan. Selama kita bertobat, mengakui nama Tuhan, ketika Dia kembali, kita akan masuk kerajaan surga. Mereka sangat menipu. Sepertinya, semua yang dikatakan para pendeta dan penatua hanyalah kebohongan untuk menipu kita. Benar. Mereka menempatkan kita dalam perbudakan di bawah PKT yang jahat. Mereka hanyalah kaki tangan iblis. Persis. Itu benar. Iya. Kita semua harus meninggalkan para pendeta dan penatua. Kau benar sekali. Yang perlu kita lakukan adalah menyingkirkan rintangan ini. Kita jangan mau lagi dikekang mereka. Benar, jika kita mengikutinya akan berakhir di neraka. Iya, benar. Mereka akan meminta kita untuk menaati PKT dan berdoa bagi pemerintah. Untuk membuat kita dikekang oleh gereja 3 pendirian dan ada di bawah wilayah kekuasaan iblis. Agar kita memberi persembahan dan membekali mereka. Itulah tujuan mereka sebenarnya. Setiap hari mereka menikmati persembahan kita kepada Tuhan. Kemudian berbalik dan menghentikan kita dari membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Dan menyelidiki jalan yang benar. Mereka sangat jahat. Mereka lakukan ini agar kita terperangkap di gereja 3 pendirian. Itulah yang mereka inginkan. Mereka tercela. Iya. Mereka tidak berbeda dengan PKT. Mereka hanyalah setan yang menentang Tuhan. Mereka benar-benar kejam. Iya. Kita tidak boleh menolak PKT. Tapi harus menolak para pendeta dan penatua untuk melepaskan diri dari gereja 3 pendirian. Iya. Kita harus mencari kebenaran dan menerima keselamatan Tuhan di akhir zaman. Hanya itu cara kita bisa lepas dari kekuasaan iblis. Memang itu yang kami pikirkan. Syukur kepada Iya benar Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Harusnya kita cari pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman sejak lama. Hari ini kesempatan yang Tuhan sediakan. Tidak boleh kita lewatkan. Saudara Cheng, Iya. bisa beritahu kami tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman? Baiklah. Kita tahu bahwa ketika Tuhan Yesus berkhotbah, Dia berkata, "Bertobatlah engkau, karena kerajaan surga sudah dekat." Kini Tuhan Yesus akhirnya telah kembali. Dia adalah Tuhan yang Maha Kuasa yang berinkarnasi, yang menampakkan diri untuk bekerja, mengucapkan firman baru, dan melakukan pekerjaan penghakiman dimulai dengan rumah Tuhan. Ini menggenapi nubuat Tuhan Yesus. Aku segera datang. Dan jika aku pergi dan mempersiapkan tempat untukmu, aku akan datang kembali dan menyambut engkau, supaya di mana aku berada, disitulah engkau juga berada. Amin. Itu juga menggenapi nubuatan dalam Wahyu. Barang siapa memiliki telinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang diucapkan Roh kepada gereja-gereja.
Kata-kata Roh Kudus tidak diragukan lagi adalah firman Tuhan. Saat Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia untuk berfirman, Roh Kuduslah yang berbicara kepada gereja-gereja. Mereka yang percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa berbalik kepadanya karena mereka telah mendengarkan suara Tuhan. Jadi begitu. Kalau begitu kita harus segera membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa. Semuanya, ini adalah beberapa foto dari situs web Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Situs web. Berikan laptopnya kepadaku. Oh, ini. Akhirnya, mari kita lihat. Kita harus ini. melihatnya dengan seksama. Nah, lihat ini. Ini semua adalah film Injil. Wah, banyak video. Iya. Dan perbincangan. Dan sandiwara komedi. Dan musikal. Ada begitu banyak di sana. Sungguh beraneka ragam. Saat ini, firman Tuhan yang Maha Kuasa telah tersedia di internet. Tersedia untuk orang-orang dari semua bangsa untuk menyaksikan penampakan dan karya Tuhan yang Maha Kuasa. Semakin banyak orang membaca firman Tuhan yang Maha Kuasa dan yakin bahwa itu adalah kebenaran, bahwa itu adalah suara Tuhan, dan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa adalah Tuhan Yesus yang kembali. Jadi makin banyak orang yang berpaling kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Injil Tuhan yang Maha Kuasa telah tersebar ke luar negeri. Iya, apa yang berasal dari Tuhan tumbuh subur. Amin. Ini menggenapi nubuat dalam Alkitab. Karena sama seperti kilat datang dari arah timur dan bersinar ke arah barat, demikianlah kedatangan anak manusia kelak. Amin. Akan terjadi di hari-hari terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak, di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Semua bangsa akan datang berbondong-bondong ke sana. Amin. Hei, saudara Sen, Ya, perlihatkan video gereja itu. baiklah. Ini adalah video pembacaan firman Tuhan yang Maha Kuasa. Di seluruh alam semesta, aku sedang melakukan pekerjaanku. Dan di timur, guru menggelegar tanpa henti, mengguncangkan semua bangsa dan denominasi. Suarakulah yang membawa semua manusia ke dalam masa sekarang. Aku akan membuat semua manusia ditaklukkan oleh suaraku, masuk ke dalam aliran ini, dan tunduk di hadapanku. Sebab sudah sejak lama aku mengambil kembali kemuliaanku dari seluruh bumi dan menyatakannya sekali lagi di timur. Siapakah yang tak rindu melihat kemuliaanku? Siapakah yang tak harap cemas menantikan kedatanganku kembali? Siapakah yang tidak haus akan penampakanku kembali? Siapakah yang tidak mendambakan keindahanku? Siapakah yang tak mau datang pada terang? Siapakah yang tak mau melihat kekayaan Kanaan? Siapakah yang tak merindukan kembalinya Sang Penebus? Siapakah yang tak memuja Yang Maha Kuasa? Suaraku akan menyebar ke seluruh bumi. Ketika melihat umat pilihanku, aku ingin berbicara lebih banyak kepada mereka, seperti guru hebat yang menggoncangkan gunung-gunung dan sungai-sungai. Aku mengucapkan firman-Ku kepada seluruh alam semesta dan umat manusia. Oleh karena itulah, firman yang keluar dari mulutku telah menjadi kekayaan manusia, dan semua manusia menghargai firman-Ku. Kilat memancar dari timur terus sampai ke barat. Firman-Ku begitu berharga sampai-sampai manusia enggan melepaskannya, dan pada saat yang sama, mendapati bahwa firman itu tak terselami, tetapi semakin bersuka di dalamnya. Seperti bayi yang baru lahir, semua orang bergembira dan bersukacita merayakan kedatanganku. Dengan suaraku, aku akan membawa semua manusia ke hadapanku. Sejak saat itu, aku resmi masuk ke dalam ras manusia, supaya mereka datang menyembahku. Dengan kemuliaan yang aku pancarkan dan firman dalam mulutku, aku akan menjadikannya sedemikian rupa sehingga semua manusia datang ke hadapanku dan melihat kilat yang menyambar dari timur, dan melihat bahwa aku juga telah turun ke Bukit Zaitun di timur. Mereka akan melihat bahwa aku sudah lama ada di bumi, bukan lagi sebagai anak orang Yahudi, tetapi sebagai kilat dari timur. Karena aku telah lama bangkit dan telah beranjak dari tengah-tengah umat manusia, lalu menampakkan diri lagi dengan kemuliaan di antara manusia.
Akulah dia yang disembah berabad-abad lamanya sebelum saat ini. Dan aku juga bayi yang ditelantarkan orang Israel berabad-abad sebelum saat ini. Terlebih lagi, akulah Tuhan yang Maha Kuasa dan penuh kemuliaan di zaman sekarang ini. Biarlah semua orang datang ke hadapan tahtaku dan melihat wajah kemuliaanku, mendengar suaraku, dan memandang pada perbuatan-perbuatanku. Inilah keseluruhan kehendakku. Inilah akhir dan puncak rencanaku, dan juga tujuan pengelolaanku. Biarlah setiap bangsa menyembahku, setiap lidah mengakui aku, setiap manusia mempercayaiku, dan setiap umat tunduk kepadaku. Amin. Firman ini benar-benar suara Tuhan. Firman Tuhan memiliki otoritas dan kuasa. Tak ada manusia biasa yang bisa mengucapkan perkataan ini. Itu benar-benar suara Tuhan. Mari kita baca 2 bagian lagi dari firman Tuhan. Baik. Tuhan yang Maha Kuasa berkata, ketika Yesus datang ke dalam dunia manusia, Ia membawa zaman kasih karunia dan mengakhiri zaman hukum Taurat. Pada akhir zaman, Tuhan sekali lagi menjadi daging. Dan ketika Ia menjadi daging, Ia mengakhiri zaman kasih karunia dan memulai zaman kerajaan. Semua orang yang menerima inkarnasi Tuhan yang kedua akan dipimpin ke dalam zaman kerajaan dan dapat menerima bimbingan Tuhan secara pribadi. Syukur kepada Tuhan. Meskipun Yesus melakukan banyak pekerjaan di antara manusia, Ia hanya menyelesaikan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia, tetapi tidak melepaskan manusia dari wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya membuat Yesus harus menanggung dosa manusia sebagai korban penghapus dosa, tetapi juga membuat Tuhan wajib melakukan pekerjaan yang lebih besar untuk melepaskan manusia dari wataknya yang telah dirusak iblis. Jadi, setelah dosa manusia diampuni, Tuhan kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru dan memulai melakukan hajaran dan penghakiman. Dan pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan menerima berkat yang lebih besar. Mereka benar-benar hidup dalam terang dan akan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Saudara Yu, Iya. boleh kebaca lanjutannya? Baik. Kristus akhir zaman membawa kehidupan dan membawa jalan kebenaran yang abadi dan tidak berkesudahan. Kebenaran ini adalah jalan yang memungkinkan manusia memperoleh kehidupan dan satu-satunya jalan untuk manusia mengenal Tuhan dan menjadi berkenan di hadapan Tuhan. Apabila engkau tidak mencari jalan kehidupan yang disediakan Kristus akhir zaman, engkau tidak akan pernah berkenan di hadapan Yesus dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk memasuki gerbang kerajaan surga, karena engkau adalah boneka dan tawanan sejarah. Kristus adalah pintu gerbang manusia menuju kerajaan pada akhir zaman yang tidak bisa dilewati siapapun. Tidak seorang pun akan disempurnakan oleh Tuhan kecuali melalui Kristus. Engkau percaya kepada Tuhan, karena itu engkau harus menerima firman-Nya dan mematuhi jalan-Nya. Engkau berpikir memperoleh berkat tanpa menerima kebenaran atau menerima bekal kehidupan. Kristus datang pada akhir zaman agar semua yang sungguh-sungguh percaya kepadanya akan menerima kehidupan. Pekerjaannya adalah untuk mengakhiri zaman lama dan memasuki zaman yang baru. Dan inilah jalan yang harus ditempuh oleh semua orang yang ingin memasuki zaman baru. Amin. Akhirnya aku mengerti. Melalui iman kepada Tuhan, dosa kita diampuni, tapi belum tentu bisa masuk kerajaan surga. Benar. Pertama, watak kita harus disucikan dan kita harus mendapatkan kebenaran sebagai kehidupan. Iya. Hanya melalui pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, kita dapat disucikan dan masuk kerajaan surga. Benar. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ya, syukur kepada Tuhan. Melihat kalian dapat memiliki pemahaman seperti itu setelah mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa, benar-benar luar biasa. Terima kasih. Syukur kepada Tuhan. Inilah yang dihasilkan dari domba-domba Tuhan yang mendengarkan suaranya. Amin. Tuhan mencerahkan kita. Jadi sekarang kita semua mengerti
bahwa selama zaman kasih karunia, Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, bukan pekerjaan penghakiman dan penyuciannya di akhir zaman. Iya. Tuhan Yesus hanya mengampuni dosa kita. Dia belum mengubah sifat dosa kita. Benar. Tuhan Yesus telah bernubuat bahwa Dia akan datang kembali. Namun apa pekerjaan yang akan Dia lakukan ketika Dia kembali? Akankah itu untuk mengangkat semua orang percaya ke angkasa untuk bersatu kembali dengannya? Iya kan? Tidak. Ketika Tuhan Yesus kembali, Dia melakukan pekerjaan penghakiman yang dimulai dengan rumah Tuhan. Penghakiman? Ya, Dia akan mengangkat mereka yang menerima penebusan Tuhan Yesus ke hadapan tahta Tuhan, melakukan pekerjaan penghakiman dan penyucian, kemudian membawa mereka ke dalam kerajaan Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Ya. Syukur kepada Tuhan. Mereka yang mendengar suara Tuhan dan diangkat ke hadapan tahta Tuhan akan makan di perjamuan kawin anak domba. Mereka yang menerima Tuhan yang Maha Kuasa, yang mengalami penghakiman dalam firman Tuhan, yang wataknya disucikan dan yang dijadikan pemenang oleh Tuhan, adalah yang benar-benar akan diangkat ke dalam kerajaan surga. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Orang-orang seperti itu akan mendapatkan perkenanan dan berkat Tuhan dan tempat tujuan yang indah. Amin. Bagus sekali. Mereka diberkati. Itulah harapanku. Iya. Di sisi lain, mereka yang menolak dan tidak mau menerima Tuhan yang Maha Kuasa adalah lalang yang diungkapkan oleh pekerjaan Tuhan di akhir zaman. Mereka hamba-hamba kejahatan dan antikristus yang menentang Tuhan. Jadi, mereka semua akan dihukum dan dimusnahkan dalam bencana besar ini. Keduanya adalah akhir yang berbeda dari gadis bijaksana dan gadis bodoh. Oh ya, kalau begitu kita harus menjadi gadis bijaksana. Sungguh syukur kepada Tuhan. Saat kalian telah sadar dan menerima pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa, berarti kalian semua adalah gadis bijaksana yang telah diangkat ke hadapan tahta Tuhan untuk makan di perjamuan kawin anak domba. Syukur kepada Tuhan. Dalam hal ini, bukankah kita semua telah diberkati oleh Tuhan? Iya. Terima kasih Aku tidak Tuhan. pernah mengharapkan Aku tidak itu pernah selama berpikir kita akan makan di perjamuan kawin anak domba. Iya, ini benar-benar anugerah Tuhan. Kita semua sungguh diberkati. Syukur kepada Tuhan. Saudara Yu, kau belum lama percaya kepada Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi mengerti banyak kebenaran. Aku mengagumimu karena itu. Syukur kepada Tuhan. Aku sudah bertahun-tahun ada di gereja 3 pendirian. Dan hanya mendapatkan doktrin hafalan, tanpa pemahaman tentang kebenaran. Aku sungguh ketinggalan jauh darimu. Benar. Aku harus keluar dari gereja 3 pendirian untuk Tuhan yang Maha Kuasa dan mengikuti jejak Tuhan. Amin. Syukur kepada Tuhan. Dia belum meninggalkan kita. Iya. Kami semua disesatkan oleh para pendeta dan penatua dan dikendalikan oleh iblis. Kami telah kehilangan kesaksian kami. Benar. Dibutuhkan kehancuran gereja kami, tempat ibadah kami, agar kami akhirnya paham. Benar. Jika Tuhan tidak menggerakkan saudara-saudara ini untuk bersekutu dengan kita tentang pekerjaan Tuhan yang Maha Kuasa di akhir zaman, kita akan tetap ada dalam kegelapan tanpa jalan keluar. Benar. Namun hari ini, Tuhan telah benar-benar menyelamatkan kita dan membantu kita lolos dari iblis. Dan akhirnya kita punya pengharapan akan keselamatan. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Untung gereja kita dirobohkan. Kalau tidak, kita akan binasa dan tidak mengetahuinya. Iya. Kita benar-benar bodoh. Benar. Hari ini, kita beruntung mendengar firman Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Ini benar-benar suara Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tidak boleh melewatkan kesempatan terakhir ini. Syukur kepada Tuhan. Untung tempat ibadah kita dirobohkan. Tanpa keruntuhan gereja kita mungkin tidak akan pernah punya kesempatan bertobat. Iya. Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa karena menyelamatkan kita dari iblis. Amin. Kita tidak boleh menyanyiakan Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa.